Kalau ada seorang hamba Tuhan jatuh, itu pilihan hamba Tuhan itu. Ya kita tidak usah merasa lebih suci lalu kita gosip ria. Doakan saja. Kalau kita berada di radius orang-orang itu dan kita bisa beritahu kalau kita memang berkepentingan untuk memberitahu dan berkeharusan, lakukan. Saya tidak pernah simpan koreksi dan teguran. Saya selalu akan sampaikan kepada orang yang bersangkutan. Tapi kalau itu di luar jangkauanku, ya saya tidak bisa apa. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Kita buka bersama-sama di 1 Yohanes pasal pertama. 1 Yohanes pasal pertama ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Oke, saya bacakan dulu. Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kembali ke topik ibadah ini, kita akan mempelajari bagaimana hubungan itu bisa pulih, sekalipun hubungan itu sudah rusak sama sekali, masih bisa pulih lewat pengakuan dosa. Saya akan ajarkan ini dari sisi hubungan kita dengan Allah. Pengakuan dosa harus tulus. Tapi juga ada hikmat yang kita bisa petik, yang kita bisa terapkan dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Pernahkah Anda menegur seseorang tapi orang itu defensif terus, dia membela diri? Ya tapi kan semua orang juga melakukannya. Nggak enak. Urusan jadi rumit dan semakin panjang. Sebenarnya sesimpel I'm sorry. Sebenarnya cukup berkata, sorry ya, aku nggak akan ulangi. Udah, nasi udah jadi bubur, mau diapain? Waktu kita ditegur, nggak tentu kita bisa melakukan sesuatu. Mungkin ada sesuatu yang kita bisa perbaiki. Tetapi sifat daripada teguran sendiri itu adalah supaya kita insyaf. Ya. Berubahnya nanti itu akan follow up sendiri. Kalau hati kita sadar kan pasti kita berubah. Tapi seringkali pengakuan dosa itu justru mungkin karena gengsi, atau karena masih belum merasa dirinya salah, atau bisa jadi menyalahkan orang lain juga, kita membuat prosesnya jadi kompleks. Padahal Tuhan itu gak minta kita itu apa. Tuhan itu gak minta kita janji-janji, apalagi janji palsu. Tuhan hanya minta kita agree, sepakat sama kita bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Kalau memang kita pernah menyalahi seseorang, apalagi kalau kita berdosa terhadapnya. Tuhan ingin kita untuk sepandang. Kamu tahu nggak bahwa hal ini merugikan dirimu sendiri? Kamu bilang, ini kan nggak ada orang lain yang dirugikan, kan aku melakukannya sendiri. Misalnya anak-anak muda, ada yang berkata jatuh dalam dosa masturbasi. Kan aku tidak melecehkan siapa-siapa. Ini kan beda dengan dosa perzinahan, pemerkosaan. Aku kan sendirian. Dan hanya dalam pikiran. Manusia itu kan punya definisinya sendiri ya. Mencuri juga, korupsi juga, orang punya alasan loh. Aku kepepet.
nanti kan aku kembalikan. Ya tapi kan itu uang kan sudah ada peruntukannya, bukan untuk itu. Ya tapi kan nanti kan aku pasti balikin. Orang itu susah ya. Manusia itu susah. Sebenarnya kalau kita mau hancur hati aja, Tuhan itu bisa pulihkan. Dan Tuhan itu bisa memulihkan kita lebih cepat daripada yang kita kira. Yang memperlambat siapa? Kita sendiri. Proses Tuhan itu sebenarnya gak serumit yang kita kira. Kita bisa buat susah kalau kita mau membuatnya jadi susah. Kita bisa membuatnya lebih sulit. Tapi kita juga bisa membuatnya lebih mudah sekalipun konsekuensinya susah. Kalau Tuhan itu menegur kita, kasih lapang dada. Tahukah Anda tidak ada jalan pintas jalan lain selain pengakuan dosa. Pengakuan dosa itu bukan mantra, sesuatu yang dibaca apalagi yang dihafalin. Pengakuan dosa itu sesuatu yang keluar dari hati orang itu. Dan kalau kita mau terbuka, Roh Kudus akan bantu. Dan hubungan yang paling rusak pun dengan Tuhan, orang yang murtad jalan, tetap bisa pulih kalau orang itu mau mengakui kesalahannya. Hubungan kita dengan sesama kita juga sama bisa pulih. Di mana ada I'm sorry setulus-tulusnya. Saya akan ajarkan pada Anda satu firman yang bisa membantu kita saat kita jatuh, saat kita kalah, saat kita gagal, saat kita salah. Firman itu bukan hanya melengkapi kita saat kita benar, saat kita berhasil, saat kita berjaya. Tapi ketika kita itu we are in the wrong, harus ada firman yang melengkapi kita. Firman itu bukan hanya mengurapi, dia juga bisa memulihkan kita. Mengurapi itu kan nilai tambah-tambahan, ditambahkan. Tapi saat kita kurang-kurangan, saat kita sudah seolah-olah hancur lebur, firman itu juga bisa memberi kita jalan untuk kita kembali ke jalan yang benar. Salah satu tugas pengembalaan itu bukan hanya mengembalakan domba saat dia di padang rumput hijau, tapi juga saat dia di lembah kekalahan namanya. Semoga firman ini membuat kita semuanya itu punya perlengkapan. Kalau sampai suatu hari, jangan sampai dalam nama Yesus irsan ya kan. Suatu hari kalau di sini ada yang jatuh, ada yang gagal, ada yang jatuh dalam dosa. Ingat ya firman ini, kembalilah. Saya akan tuntun Anda pelan-pelan, ayat per ayat. Sekarang ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Ini berita Injil, saudara. Dan yang kami sampaikan kepada kamu, Injil itu percuma hanya didengar kalau tidak dilakukan. Atau Injil itu kalau mandek di kita, stagnan, lalu kita tidak beritakan, ya Anda seorang yang diselamatkan. Egois banget, kita sendirian. Orang lain juga membutuhkan. Untung Rasul Yohanes, penulis surat Yohanes pertama ini, dia berkata, aku dengar dari Dia berita ini, lalu aku teruskan atau sampaikan kepada kamu. Itulah sebabnya kami terus giat bekerja. Karena berita tentang pengampunan dosa, Lukas 24, harus mencapai ujung dunia. Dulu waktu saya sekolah teologi ya, para profesor dan juga mahasiswa, semua lagi rundingan, diskusi. Waktu itu saya ada di Kanada. Kira-kira ujung bumi itu mana menurut mereka? Saya punya versi sendiri, menurut saya bisa menjelaskan lebih lengkap. Tapi singkatnya, menurut mereka itu Papua. Ya, mereka tidak tahu mereka tidak mikir, bukan karena saya ada orang Indonesia di kelas itu, tapi mereka mikir-mikir itu, mereka berkata, that's Papua, dia bilang. Ya, makanya itu kami terus rajin beritakan Injil di mana-mana, tanam gereja, kami tidak tabrak dan lari, beritakan Injil KKR, lalu habis itu lenyap di udara. No, kami terus muridkan, terus ada komunitas iman, anak kecil terus kami bimbing, Eagle Kids-nya, orang-orang muda Army of God-nya. Kita terus bimbing mereka, kita kasih MSJ, My Spiritual Journey, kita ada CG supaya mereka tidak putus ari-ari. Tugasnya itu gak semudah sekedar cuman pacaran. Gereja itu seperti pernikahan anak domba, masing-masing gereja itu didirikan seperti membangun rumah tangga Tuhan di kota itu. Karena kami gak mau Injil stagnan di Surabaya, di Jakarta, di kota-kota besar, atau gak mau stagnan di Indonesia aja. Kalau menurut saya, ujung dunia bagi orang Indonesia bukan Papua. 4 jam sampai dari Jakarta. Nanti saya terbangnya tengah malam. Sampai sana pagi-pagi pukul 6. Ya, bagi kami, ujung dunia itu Eropa. Makanya kita sampai Nederland. Kita nggak boleh santai.
Kita harus bawa Injil itu keluar, tidak boleh berhenti di kita. Malu aku ngadep Tuhan Yesus kalau ujung-ujungnya cuman aku diselamatkan lalu aku bungkam. Gak malukah kita di hadapan Tuhan suatu hari? Saya gak mau matinya malu. Sungguhan waktu saya mati suatu hari, saya melek di sebelah sana, saya mau ketemu Tuhan dalam glory. Jangan heran kenapa GMS ini bicara tentang jiwa-jiwa terus. Gampang jawabannya, karena kita mengasihi Kristus. Dan gitu aja. Kalau ada yang gak mau mengasihi Tuhan, jangan aja-aja. Gereja ini mau cinta Tuhan. Kalau Anda mencintai Tuhan, Anda pasti akan mencintai jiwa-jiwa. Gak bisa enggak. Siapa cinta bapaknya, ya pasti cinta anaknya. Mana ada orang berkata sama saya, Pastor Philip, I love you but I hate your children, then you hate me. Kalau kita mencintai Tuhan, pasti kita cinta umat Tuhan. Pasti cinta gereja. Gak ada orang berkata, aku cinta Yesus tapi aku benci gereja, aku gak mau ke gereja. Bohong. Bohong. If you love the Father, you love the children. Kalau Anda cinta Tuhannya, Anda akan cinta anaknya. Meskipun anaknya tidak sesempurna Tuhannya. Cintailah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah yang sama. Itu seperti dari koin yang sama, sisi yang berbeda. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan gak mungkin kita bisa mencintai. Kalau kita mencintai umat Tuhan, pasti kita akan mencintai domba satu itu yang terhilang. Kita pasti cari domba yang tersesat itu, karena mereka ciptaan Allah. Saya ingin Anda untuk melihat dulu bahwa hubunganmu dengan Tuhan itu pasti ada korelasi yang sangat erat dengan sesamamu. Gak bisa enggak? Tuhan gak bisa kita berkata, aku maunya sama Tuhan doang, gak mau sama orang. Gak bisa. Orang yang punya masalah dengan orang biasanya punya masalah dengan Tuhan. Sungguhan. Gejala mengasihi Tuhan ada gejala gini. Apakah gejala dari orang yang mengasihi Tuhan? Gejalanya ini, simptomnya ini. Orang itu pasti mencintai orang, mencintai manusia. Orang yang punya masalah sama sesamanya, biasanya there's something wrong dalam hubungannya dengan Tuhan. Ada orang yang posesif gitu sama orang lain, itu kelihatan dia nggak aman. Ada orang itu yang selalu kesana sini, selalu merugikan orang lain, selalu berbuat sesuatu yang jahat. Coba lihat ya, hatinya nggak benar di depan Tuhan. Hubungannya pasti nggak beres sama Roh Kudus. Tapi orang itu kalau kena Tuhan, pasti ada perubahan. Dulu orang itu penjahat, dulu orang itu koruptor, dulu orang itu pezina. Coba lihat ya, kalau hubungannya sama Tuhan dipulihkan ya, nanti Anda mulai akan menyaksikan ada satu gejala di hidupnya, gejala baru. Hubungannya pulih dengan orang lain. Sakeus itu dulu memeras kanan kiri, tapi waktu dia ketemu Yesus, Yesus numpang di rumahnya dan berkata, keselamatan telah tiba atas atap rumahmu. Sakeus itu jadi berkat bahkan terhadap orang-orang yang dahulu kala dia peras. Dia kembalikan 4 kali lipat. Benar-benar bukan hanya ada goodwill, ada buah pertobatan. Gak bisa enggak? Orang kalau kena Yesus, pasti ada efeknya kena sesama. Itu apa kalau orang itu mirip sekali atau kembar siam itu apa? Pinang dibelah dua, apa itu ada? Apa namanya? Bagai pinang dibelah dua. Itulah Tuhan dan umat manusia. Meskipun mereka beda, Tuhan adalah Tuhan, orang adalah orang. Tapi kita di tengah-tengah itu seperti pinang dibelah dua. Gak bisa enggak? Hubunganmu dengan Tuhan itu pasti ada korelasi dengan hubunganmu terhadap sesama. Baik yang baik maupun yang buruk. Pasti ada korelasinya. Ya? Karena itu saya dorong Anda untuk kita tidak boleh hidup egois. Kita semua harus punya komitmen hidup di akhir zaman. Bahwa kita akan jadi berkat buat orang lain. Beritakan Injil sampai Tuhan datang. Semua kita punya tugas. Jangan hidup bagi dirimu sendiri. Ayo kita baca. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes menunjuk kepada satu pribadi yang sempurna. Dia berkata, Allah itu adalah terang.
Jadi itu adalah sifat dasar Allah. He is morally perfect. Dia sempurna secara moralitas, secara karakter. Tuhan kita sinless, Tuhan kita itu tanpa dosa. Baik Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, tidak ada sama sekali kegelapan dalam diri mereka. Niatan dosa, pikiran aja, keinginan aja tidak ada. Jadi ini harus menjadi teologi pertama. Anda bisa belajar doktrin Alkitab apapun juga harus dimulai dari ini. Not only God is alive, bukan hanya Allah itu hidup dan nyata, He is perfect, sempurna. Jadi berarti kalau sampai ada something wrong, sesuatu yang salah dalam hubungan kita dengan Allah, ya, misalnya ada orang Kristen yang berkata, aku kecewa sama Tuhan, langsung kita tahu siapa yang salah. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kalau ada something wrong, itu selalu salah kita, bukan salahnya Tuhan. Selalu. Ya. Oh, tapi gak bisa ngomong begitu, kan Tuhan Maha Kuasa. Ya kan, sana salah paham. Mengira Maha Kuasanya dia itu magic show. Apapun yang kau mau diberikan. Kan kita gak ngerti rencana Tuhan, gak tahu hikmat-hikmat Allah yang tak terselami itu. Paling tidak kan bisa, meskipun tidak terselami semua, kan paling tidak kita bisa ecek-ecek kaki, kita bisa rasa basah. Harusnya ada hikmat Allah dalam diri kita, bahwa kita tahu bahwa hidup ini sementara. Jangan kau harapkan semua serba sempurna, karena manusia itu jatuh dalam dosa. Demikian pula seluruh bumi. Suatu hari Tuhan akan restore order itu. Tuhan akan memulihkan Taman Eden yang semula. Suatu hari di sorga, sempurna itu kembali secara sempurna. Jadi jangan kita itu lupa bahwa kita tidak selama-lamanya hidup di dunia. Dunia ini penuh dengan pencobaan, penuh dengan ujian. Tabahlah, setialah. Tapi kalau ada sesuatu antara kita dengan Tuhan, seperti Yunus itu yang nguring-nguring dan ngamuk, marah-marah, nuding-nuding Tuhan dan tuduh-tuduh yang bukan-bukan, engkau begini begitulah, aku tahu engkau itu adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan, full of mercy dan kemurahan hati. Ya kan, Niniwe itu begitu jahat ini. Mereka ini, sebangsa ini begitu kejam terhadap umatmu sendiri. Kenapa kau ampuni? Lakukan yang kau ancamkan. Tumpas mereka setelah 40 hari. Aku tahu engkau pasti ampuni. Ngamuk-ngamuk, gak terima. Tapi sebelumnya disuruh ke Niniwe juga kagak, gak mau dia. Pergi naik kapal ke arah yang berlawanan. Kalau Anda lihat Yunus itu ya, yang nakal siapa? Tuhan atau hambanya? Hambanya. Kalau ada hamba Tuhan jatuh, ya orang yang belum kenal Tuhan gak tahu, sama-sama pukul rata Tuhannya sekalian. Orang Kristen gitu, Kristen memang begitu. Ya jangan jatuh. Makanya kita harus jadi penghubung terhadap Tuhan. Kita harus menjadi penghubung manusia terhadap Tuhan. Penghubung orang kepada Tuhan. Jangan jadi batu sandungan. Karena masih banyak orang yang lugu rohani, yang benar-benar gak mengerti, dan mereka tuh baby. Bayi rohani antara mereka baru lahir kembali, baru jadi orang Kristen, atau mereka tuh sama sekali bukan orang Kristen, bayi yang belum lahir. Banyak bayi rohani itu mati prematur gara-gara malpraktik orang Kristen dalam hidup mereka. Batu sandungan kiri, batu sandungan kanan. Sehingga banyak orang masuk neraka gara-gara kita. Ya. Karena itu kita mesti harus hati-hati. Jadi kalau ada hamba Tuhan jatuh, atau orang Kristen yang gak keruan, ingatlah Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang mereka akui, mereka sembah itu tetap sempurna, bukan salah dia. Kalau ada seorang hamba Tuhan jatuh, itu pilihan hamba Tuhan itu. Ya kita gak usah merasa lebih suci lalu kita gosip ria. Doakan saja. Kalau kita berada di radius orang-orang itu dan kita bisa beritahu, kalau kita memang berkepentingan untuk memberitahu dan berkeharusan, lakukan. Saya gak pernah simpan koreksi dan teguran. Saya selalu akan sampaikan kepada orang yang bersangkutan. Tapi kalau itu di luar jangkauanku, ya saya gak bisa apa-apa.
at least you don't gossip. Paling tidak Anda tidak menggosip. Karena toh tidak berbuat apa-apa. Lebih baik saya tidak bisa berbuat sesuatu daripada saya merusak dan membuat keruh. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang jatuh, saya ulangi, itu pilihan orang itu. Tuhan tidak begitu. Pasti ada collateral damage-nya, pasti ada kerusakan yang terjadi yang tidak bisa dihindari. Mau nggak mau, pasti ada kerusakan. Ya, ketika ada malpraktik terjadi, pasti ada kerusakan. Tidak sedikit orang-orang yang akhirnya suatu hari akan meringkuk dalam neraka, memang pilihan mereka, tetapi juga bersangkutan dengan batu sandungan yang pernah mereka alami dari orang Kristen. Makanya Tuhan pernah berkata pada seorang nabi di Perjanjian Lama, kalau aku suruh kamu untuk memperingatkan seseorang, kamu diam saja, bungkam. Apalagi kalau kamu jadi batu sandungan lah, saya tambahkan. Darah orang itu kan tertumpah atasmu. Bayangin Bapak Ibu. Tapi setiap orang punya pilihan pribadi lah. Jangan kau salahkan kalau kita sendiri suatu hari binasa. Jangan kau salahkan orang. Ya kan pendeta itu. Tuhan berkata, kenapa kamu tuding-tuding dan tunjuk-tunjuk? Kamu sendiri harus menjawab aku. Bukankah hidupmu adalah milikmu? Hatimu adalah milikmu. Hatimu adalah keputusanmu. Dan keputusan hidupmu, tanggung jawabmu. Jangan tuding. Saya bisa bayangkan nanti di akhirat, tahta putih tersebut pengadilan pasti banyak yang bantah. Karena waktu itu sudah tidak ada waktu kronos seperti jam 1, jam 2, jam 3. Waktu akan terasa singkat karena kita hidup selama-lamanya. Waktu dibangkitkan pasti akan ada orang yang protes keras. Nggak fair, aku gini, karena lihat itu hambamu, pendeta. Mereka hari ini berdiri di hadapanku. Yang kukatakan, enyahlah, aku tidak mengenalmu. Hai kamu pembuat kejahatan, sekalipun kamu bernubuat, itu urusanku. Tapi kamu, bagaimana dengan kamu? Kamu bisa marah dan salah-salahin orang Kristen, tapi waktu itu kamu ambil istri temanmu, kamu tiduri dia. Apakah itu karena pendeta itu? Atau karena mata jelalatmu? Gak bisa ngomong dia. Betul karena pendeta itu tidak urusannya. Ya tapi kan aku sudah gak percaya sama agama. Gak usah ngomong soal agama, nuranimu. Kamu ingatkan waktu itu kembalian tidak kamu kembalikan? Waktu itu kamu ingatkan tiba-tiba gimana? Lalu habis itu kamu larikan uang orang, kamu berkata aku tidak punya, padahal kamu bohong. Padahal kamu masih punya uang itu berapa miliar. Tapi kamu tidak bayarkan, padahal orang itu punyanya bukan miliaran, punyanya hanya puluhan juta dan itu adalah biaya kuliah anaknya. Dia memang salah investkan di kamu. Dan kamu janji-janji palsu. Tapi kamu larikan uang orang itu, apakah itu karena pendeta A? Bukankah itu terjadinya sudah kamu tidak ke gereja? Dan kamu tahu itu salah kan? Waktu hari itu kamu diberitahu, mana kembalikan uangku Pak, sambil nangis-nangis itu janda. Ini uang anakku, uang susu. Waduh Bu, tidak ada, aku tidak punya duitnya. Padahal masih ada miliaran. Kamu jangan salahkan hamba Tuhan. That was your decision, keputusanmu. Mati nggak? Nggak ada orang bisa bantah Tuhan. Dia maha tahu dan dia maha adil. Saya ingin Anda untuk mengerti bahwa Allah itu terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nobody can out-debate him. Di akhirat, tidak ada orang yang bisa mendebat dia di akhirat. He's perfect. In knowledge, pengetahuan, dalam kasih, dalam penghakiman, di dalam kebenaran, dalam moralitas, dalam hikmatnya dan kepandaian. Dan Anda harus tahu satu hal, kalau sampai ada sesuatu yang salah dalam hubungan kita dengan manusia, itu tidak pernah salah Tuhan. Kalau ada sesuatu yang salah dalam hubungan kita dengan Tuhan, itu bukan salah Tuhan. Ayat ini sudah jelas berkata, God is sinless, Allah tanpa dosa. Ya, semoga ini, Anda ini sebenarnya, ini kayaknya seperti khotbah hari Minggu, tetapi saya harap Anda juga menerima doktrin-doktrin seperti mahasiswa kalau belajar di sekolah Alkitab. Ini adalah God Theology 101. Simple, elementary atau sekolah dasar teologi ya. Gak usah pergi ke sekolah teologi. Kerjalah di bidangmu masing-masing. Urusan kami untuk memberimu makan yang terbaik. Ya, tangkap mentah-mentah ayat ini berkata, Allah kita itu terang. Dalam dia tidak ada dosa, tidak ada kegelapan. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ayat 6.
Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Saya bahas ya ayat 6 ya. Ternyata ada pula orang-orang yang ngaku-ngaku bahwa dia itu boleh persekutuan dengan Dia. Artinya mereka boleh ngaku apa aja, at least minimalis mereka mengaku dirinya Kristen. Aku anak Tuhan. Tapi harus diuji tuh pengakuan itu. Karena Tuhan tahu siapa miliknya. Dan demikian berarti ayat itu pinang dibelah dua. Tuhan juga tahu siapa yang pura-pura. Kristen KTP itu banyak. Jika kita katakan, pakai kata jika itu berarti diuji dulu. Ini Rasul Yohanes loh. Ini Rasul Yohanes udah umur 890 waktu tulis surat ini. Dia bilang, tolong diuji ya, yang Kristen sejati mana yang bukan. Jangan hakimi orang lain dulu. Jangan cari balok di mata sesamamu, selumbar di mata sendiri keluarkan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, bahkan kita boleh ngaku-ngaku kita adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan lah, whatever. Namun kalau kita masih hidup di dalam kegelapan, Dia tidak bilang soal pengakuan, Dia bilang tentang kehidupan. The true test, ujian sesungguhnya itu in your life, di dalam hidupmu, bahkan bukan in your ministry. Bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan. Dalam bahasa Inggrisnya, and yet we walk in darkness, bukan hidup tapi jalan dalam gelap. Kita berdusta, kita bohong, dan kita tidak melakukan kebenaran. Ini jangan disalahartikan. Nanti semua orang tertuduh di sini karena tidak ada seorang pun di antara kita sempurna. Ayat ini bukan bicara tentang mereka orang Kristen yang tulen, yang sejati, namun masih bergumul dengan kelemahan karakter mereka. Atau bahkan yang masih jatuh bangun dalam dosa dan kebiasaan buruk mereka. Mereka berusaha gitu loh. Mereka berusaha tapi belum bisa. Tapi ini adalah tipe orang yang tekun dalam satu dosa, dua dosa. Pokoknya bagi orang itu dalam bahasa Inggrisnya the sin of sins. Setiap kita itu punya sin of sins. Oke? Ada orang tertentu tuh ngamukannya, itu emosian, gebrak meja. Ya memang itu kelemahannya dia. Orangnya memang emosian, kemana-mana berantem sama orang, kadang-kadang gelut sungguhan. Tapi ada orang tertentu yang memang bawaannya sabar. Bahkan dia pun dikasih nama sabar sama papa mamanya, jadi Pak Sabar. Ya, jadi itu nggak masalah. Tapi orang ini, satunya ini selalu kepahitan. Dimulai dari orang minder yang itu ngamuan, tapi nggak kepahitan. Habis ngamuk dia lupa tadi marah sama siapa, nggak tahu tuh siapa tadi. Dia bukan pendendam, ya, tapi suka gebukan, suka berantem. Tapi yang satunya ini nggak pernah berantem sama siapa, tapi kepahitan dan simpan. Dia ingat dosa orang tuh detil, satu persatu. Nah, dosa orang terhadap dia. Tapi ada orang lain lagi itu, kalau soal uang itu kelemahan. Benar-benar suka curi. Selalu pikirannya itu adalah duit melulu. Tapi ada orang lain lagi itu selalu nafsu. Kelemahannya dia adalah tata-tata itu bagi dia seorang laki-laki adalah wanita. Dan dia gak pernah bisa setia lama kepada pasangannya. Setiap orang itu punya the sin of sins. Kalau Tuhan itu the Lord of Lords, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Ada orang itu yang punya dosa di atas segala dosa. Dosa yang lain itu figuran dalam hidupnya, tapi ada dosa yang dia tekuni. Itu dosa itu sudah betul-betul mendarah daging di dalam dia. Tiap orang ada itu. Dan dosa ini yang dimaksudkan kita harus waspadai. Kalau dosa tersebut kita tekuni, kita tidak mau bertobat dan kita benar-benar melawannya dengan iman. Kalau perlu kita minta bala bantuan tolong dari saudara seiman. Dosa yang kita ketekuni, ini yang disebut sebagai hidup dalam kegelapan dan membuat kita akhirnya berdusta status Kristennya. Dosa yang paling buruk itu apa? Bukan jenis dosanya, jenis dosa itu beda-beda. Tak pikir-pikir lagi, harusnya dosa Adam dan Hawa itu bukan yang terburuk ya kan?
Dia itu apa sih? Dia ngambil buah dari pohon yang dilarang Tuhan. Adam tidak selingkuh. Emangnya dia mau selingkuh sama siapa? Jerapah dan gajah. Dia tidak membunuh. Membunuh itu baru turun nanti di bawah komplikasi dosa ayahnya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Adam hanya tidak patuh, Kain membunuh. Dosa itu bukan tambah-tambahannya. 1 ditambah 1 sama dengan 2, tidak. Dosa itu selalu compound. Kalau matematika, kali-kalian. Jadi jangan main-main dengan kompromi kecil. Karena sampai keturunan itu sudah beda. Benar beda. Kita di sini cuma kepahitan sama orang Kristen, bawa ateis semua. Tidak ada namanya itu naik kelas dalam dosa. Yang ada hanyalah jatuh dalam jurang yang lebih dalam. Karena itu kalau Anda lihat, dosanya Kain itu apa sih? Dosanya Adam itu apa sih? So, Bapak Ibu, dosa itu bukan jenisnya yang terutama. Bukan jenisnya. Kita hidup dalam gelap, kita tidak melakukan benar. Dosa itu bukan jenisnya yang paling parah. Tahu nggak dosa paling parah itu apa? Saya kasih hikmatnya. Anda boleh mencatatnya. Dosa yang kau sembunyikan secara sengaja. Itu dosa yang paling parah. Bahasa Inggrisnya hidden sins. Itu dosa yang membuat kita layak dapat gelar kau hidup dalam kegelapan. Mending saya jadi orang yang lemah dan gagal terusan, tapi saya teriak, tolong SOS 911. Saya ngomong sama teman, bantu aku jatuh bangun di dosa ini, daripada kita bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan kita lama-lama dari remorseful atau perasaan malu akan dosa itu lama-lama jadi kapalan, lama-lama jadi biasa dan profesional. Kita bisa selingkuh, lakukan sesuatu, lalu habis itu datang ke gereja pretending nothing happen. Shalom koliang, shalom. Kita ketemu pendeta aja dulu waktu pertama-tama awal-awal, waktu kita belum profesional, rasa nggak enak, malah justru kebalikan, rasanya nggak kepingin ke gereja dan mau lari dari Tuhan. Rasanya itu ya sama buruknya sebenarnya. Cara terbaik untuk memulihkan sesuatu itu menghadapinya, dan cara terbaik untuk memulihkan hubungan yang rusak dengan Tuhan adalah mengakui dosa itu dan meninggalkannya. Jangan mau kita dibisiki sama setan, kamu tidak mungkin bisa. Bisa nggak bisa itu nanti urusan Roh Kudus. Roh Kudus akan menolongmu. Dia memberimu kekuatan. Tapi kita harus niat, kita harus mau. Kita harus tulus, pengakuan dosa itu harus tulus, pertobatan harus tulus pula. Tuhan berkata, datanglah kepadaku barang siapa yang bisa. Tuhan berkata, datanglah kepadaku barang siapa yang letih lesu, beban berat, yang haus, yang lapar. Tuhan tidak berkata, datanglah ke aku kalau kamu sudah bisa. Datanglah ke aku kalau kamu sudah suci. Datanglah ke aku kalau kamu sudah mampu. Tuhan berkata, datanglah ke aku, come to me, jikalau engkau rindu. Cukup kita rindu. Pertobatan kan dimulai dengan rindu. Waktu kita nangis-nangis bertobat ngaku dosa kita, itu kan kita belum sempurna. Tapi kalau kita datang ke Tuhan, kita disempurnakan. Dulu mungkin awal-awal kita masih malu, tapi lama-lama sudah profesional. Ketemu sama pendeta, ketemu sama siapa, bahkan bisa pelayanan. Hati-hati loh. Mungkin dosa itu dibandingkan dengan dosa seorang teroris yang membunuh, meledakkan satu gedung, mungkin gak seberapa. Tapi dosa itu bukan jenisnya yang membuat itu parah di mata Allah. The fact that you are hiding it so professionally. Faktanya bahwa kita bisa menyembunyikannya secara profesional dan mulus, smooth criminal. Lagunya Michael Jackson, mulus tuh kriminalitasnya. Itu sendiri sudah kita mendapat satu gelar. Orang yang hidup dalam kegelapan di mata Tuhan, dia bukan lagi pendosa. Pendosa itu dicintai Tuhan dan dipanggil oleh tabib itu untuk disembuhkan. Bukankah Tuhan datang untuk memanggil orang pendosa untuk bertobat? Tapi Tuhan sudah memandang dia bukan sebagai pendosa lagi. Nah itu bahaya. Pendusta. Nah itu sudah tidak ada cure-nya. Itu sudah ada cure-nya. Itu sudah tidak ada antibiotiknya.
Karena semua antibiotik masuk, semua udah kebal. Itu tubuh sudah bangun resistensi terhadap antibiotik. Tahukah Anda kalau Anda minum antibiotik yang sama terus-terus seumur hidup, jangankan seumur hidup, setahun minum itu terus, lama-lama resistensi kan. Lain kali kalau sakit yang sama Anda minum antibiotik yang sama, nggak mempan. Sudah nggak mempan semua firman. Sudah di titik pendusta itu pendeta pun nggak mempan. Apalagi kalau pendustanya itu pendeta, lebih nggak mempan lagi. Tahu nggak pasien yang paling buruk itu apa? Siapa? Dokter. Dokter adalah pasien yang terburuk. Makanya saya doa dokter jangan sakit. Coba bayangin kalau dokter di bidang sama sakit, lalu habis itu pergi ke dokter lain, ngomong apapun bisa dibantah. Dia tahu semuanya. Dia tahu semuanya. Jadi kadang-kadang tahu nggak pasien terburuk secara rohani dalam dunia dosa, ministry sekali. Kalau dalam dunia ilmu kesehatan, pasien terburuk adalah dokter. Ini saya ngomongin gini bukan saya loh ya. Seorang rekan dokter beritahu sama saya, Pak Pendeta, tahu nggak pasien terburuk itu siapa? Siapa? Saya bilang, saya kira, masa saya enggak loh ya. Saya ini sangat kooperatif kan ya dok. Saya kalau datang ke dokter, saya nggak sok pendeta, saya jadi pasiennya. Saya begini-gini apa yang saya lakukan? Oh harus begini. Saya menghargai profesinya. Apalagi kalau anak Tuhan, saya hargai top-topnya. Saya menghargai kalau dia dapat gelar itu karena dia study hard, karena dia sungguh-sungguh belajar, karena dia dapat panggilan dari Tuhan. Karena dia dapat panggilan dari Tuhan lewat ilmu pengetahuan. Karena Tuhan dia punya passion di situ, gairah di situ, dan bahkan cerita hidupnya sampai dia dapat beasiswa segala. Mamanya berdoa, harapkan, percaya salah satu anakku dokter. Saya hargai top-topnya. Ya, setiap profesi saya hargai. Lalu saya datang, saya enggak. Waktu dia ngomong gitu saya kira, masa saya? Enggak kan ya dok? Bukan pastor. Bukan, Pastor Philip pasien yang baik. Tapi jangan didoakan supaya jadi pasien terus ya dok. Saya bilang supaya nggak ketemu lebih baik lagi, kita ketemu di gereja aja. Saya pasiennya di tempat prakteknya, tapi di gereja dia pasien saya. Dalam kehidupan kan nggak soal kesehatan aja, hidup, pernikahan, parenting semua kan. Terus dia ngomong sama saya, pasien yang terburuk itu adalah kami sendiri para dokter. Oh ya sudah dok, saya nggak bantah. Pasien terburuk kalau soal dosa, ya pendeta. Makanya kalau Anda dan saya masuk dalam pelayanan lebih jeru, lebih dalam lagi, jaga hatimu seperti anak kecil, tulus seperti merpati, jaga terus. Tahukah ketika jemaat atau pemimpin ketika mencapai titik pendusta sudah tidak ada obatnya, sudah mahir menyembunyikan. The worst type of sin, dosa yang paling buruk itu bukan jenisnya, tapi komitmen orang itu untuk menyembunyikannya dan terus melakukannya. Nanti kebaktian berikutnya saya baru jelaskan hubungan orang Kristen dengan dosa. Saya baru panjang lebar ceritakan apa aja gejalanya orang yang masih hidup di dalam dosa. Nanti saya jabarkan di ibadah setelah ini. Ya, yang pasti kita belajar dulu hari ini di kebaktian ini bahwa kita jangan hidup dalam kegelapan. Jangan hidup dalam dosa dan jangan tekuni dosa itu. Cepat tinggalkan. Mau bunuh ular kobra itu yang paling tepat adalah waktu dia masih dalam bentuk embrio atau telur. Jangan sampai dia menjadi kobra yang sudah berdiri begini baru kau lawan. Bapak ibu saudara, jangan kompromi hari-hari ini, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari ini di dunia ini misalnya flu aja bisa buat mati. Kita pernah mengalami pandemi kan? Nggak pernah terdengar sebelumnya misalnya. Zaman sekarang ini just a little sin can make you fall hard. Just a little sin, dosa kecil saja bisa membuat setan merampas keturunanmu. Dan saya tidak selalu berkata tentang perzinahan only. Dosa itu aneka ragam. Tapi hari ini kita diajari, do not live in darkness. Jangan hidup, jangan walk, jangan berjalan di dalam kegelapan. Saya harus ngomongin dari mimbar, karena ini luas. Untuk mengingatkan kita semua, termasuk saya, termasuk kita semua yang melayani. Gereja ini komitmen kepada purity. We are committed to purity. Kita tidak mau jadi gereja yang cuma besar fisiknya,
Tapi kita mau jadi gereja yang besar kerohaniannya. Amin Bapak Ibu. Let's commit. Mari kita komitmen pada kemurnian, pada kesucian hidup, pada kekudusan firman. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Itu juga mungkin beberapa orang bertanya, mengapa kita tidak ini, kenapa kok kita juga sangat selektif, hati-hati dalam memilih siapa yang melayani di atas. Itu pun kita tidak maha tahu loh. Tapi kita hati-hati, karena kita mau membangun sesuatu yang real. Gereja bukan tempat entertainment, meskipun ada entertainment value-nya di dalamnya. Ya, meskipun ada, tapi bukan itu. Kita harus hati-hati, apa yang kita bangun secara nyata. Kita mau membangun kehidupan Anda, tidak sampai Anda saja, sampai keturunanmu. Kita lanjutkan ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat 7 Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, kita tidak ada satu orang pun di sini yang sudah sempurna. Hidup dalam terang itu kita kadang-kadang masih melalui fase jatuh bangun dari kesalahan, bahkan jatuh bangun dari dosa. Tapi ada dalam bahasa Inggrisnya namanya sanctification. Nggak usah ditulis, agak susah nulisnya kalau yang nggak tahu Inggris. Artinya itu pemurnian lebih tepatnya. Suci kudus itu sudah dibeli dengan darah Kristus. Waktu kita percaya Yesus itu kita nggak setengah kudus loh ya. Hari ketika si penyamun yang ada di samping Yesus itu langsung dikuduskan, dia bisa masuk Firdaus. Tapi dalam hidup ini tidak bisa dipungkiri, kita akan terus dimurnikan. Dari dulunya mungkin masih jerami, masih kayu biasa, masih terbuat dari tanah liat, lama-lama menjadi emas murni. Seperti lagu itu, ku mau sepertimu Yesus, bagaikan bejana siap dibentuk. Aku mau jadi emas murni, bejana emasmu. Kata sanctification itu terjadi, makanya itu waktu kita terima Tuhan dan bertobat, kita langsung kudus. Bapa tidak melihat kita lagi, tapi seolah Bapa itu melihat Yesus di dalam diri kita. Makanya kita bisa diterima sama surga. Yesus itu ganti tempat sama kita. Di Kalvari itu tempat kita. Dia lemah supaya kita jadi kuat. Dia miskin supaya kita menjadi kaya. Yang saya maksudkan di sini bukan secara materi, tapi kita menjadi kaya surgawi. Yesus itu tukar tempat sama kita. Jadi sekarang Bapa itu lihat Yesus di dalam kita. Jadi kita bukan setengah kudus, tapi hidup dalam terang itu ada story, ada ceritanya. Kita akan semakin dimurnikan. Makanya yang disebut progresif itu bukan Tuhannya. Kalau ada pengajaran yang mengajarkan bahwa Injil, Yesus, Injil, the gospel itu progresif, itu salah. Yesus itu sudah final. Bahkan sebelum dunia dijadikan, dia sudah anak Allah. Pada mulanya adalah firman, Yohanes pasal 1. Sama author penulisnya dengan surat Yohanes ini, yaitu Rasul Yohanes tersebut. Rasul yang paling, murid yang paling dikasih Yesus. Pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, final, titik, bukan koma. Bukan titik koma malah juga. Tuhan sudah final. Loh kok Tuhan berkembang? Tuhan tidak develop lagi. He's perfect. Yang perlu progresif itu kita. Injil tidak progresif, mari finalisasi. Yesus mati di kayu salib itu dia berkata apa? It is finished, it is done. Well done. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu tidak medium well atau medium rare. Well done. Bukan sanvenso. Ya. Well done. Yang perlu progresif itu our life. Philip Mantova ini 10 tahun lalu itu masih agak sedikit, misalnya ya contohnya, agak sedikit orangnya itu sensitif. Contoh ini ya, enggak loh ya, saya enggak gitu ya. Dikit-dikit gitu gimana senggol bacok gitu ya. Tapi sekarang jadi lebih sabar contohnya. Nah yang itu betul. Semoga. Dulu kan yang nulis surat ini kan anak halilintar. Dia sama
Pokoknya Yakobus itu kan mau turunkan api dari sorga hanya karena Yesus tidak dikasih visa masuk Samaria. Tapi coba lihat sekarang dia menjadi rasul kasih. Love melulu yang dia bicarakan. Dulu ancam-ancam pegawai petugas imigrasi di Samaria itu diancam-ancam. Ya ini yang saya sebut sanctification. Bejana yang dibentuk makin murni. Holy-nya tetap, tapi dia jadi holier and holier in life. Ini disebut dengan pertumbuhan rohani dan pertumbuhan karakter. Itu yang disebut kamu hidup jika kita hidup dalam terang. Kalau kita hidup dalam terang, orang lain akan jadi benefactornya, akan merasakannya. Itu akan benefit atau menguntungkan orang-orang sekeliling kita, khususnya di rumah kita. Tapi jika kita hidup dalam terang, sekali lagi kita lihat sama seperti dia ada dalam terang, maka, are you ready? Kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Karena kamu semakin seperti Kristus, persekutuanmu dengan orang lain semakin diberkati. Kalau dulu isinya banyak marah-marahnya, dahulu kala kamu bukan jadi berkat bagi orang lain, tapi jadi salib hidup mereka. Sekarang mereka disalibkan oleh orang-orang dunia, tapi kamu jadi berkat bagi orang-orang itu. Pertanyaannya sekarang, apakah kita jadi berkat bagi orang lain atau salibnya mereka? Aku jadi berkat loh Pastor Philip. Di rumahku itu aku salib yang ditanggung oleh seluruh keluargaku. Oh haleluya, bangga ya Anda ya. Bangga banget. Gak usah papanya yang nyalibkan. Istri dan anak-anaknya gak perlu. Orang dunia sekeliling mereka itu pasti cepat lambat salibkan mereka. Mereka gak butuh lebih banyak salib lagi dalam hidup mereka. Mereka butuh banyak solusi. Gara-gara aku, banyak orang Kristen jadi semakin mulia. Bener, ya mereka harus ngampuni aku. Mereka harus, lebih baik jadi pengajar umat aja. Latihan mereka dari dunia. Dunia akan menyalibkan mereka. Saudara seiman jangan saling menyalibkan, saling menajamkan. Saling menajamkan bukan saling menyalibkan. Are you okay? Jangan takut, gini aja tidak membuat kamu harusnya give up. Ayo saya dorong kamu untuk maju dalam Tuhan. Jangan quit pelayanan. Oh ya, itu, Anda tidak menyalibkan orang itu. Anda mempertajam dia. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Semoga saya tidak pernah jadi salib bagi Anda. Ya, semoga. Anda punya barber, saya datang potong rambut saya lari, nggak bayar. Pendeta kok kayak begitu. Ya kan? Aku ampuni dia. Memang dia bertumbuh, tapi saya berdosa. Jangan. Jadilah berkat buat orang lain. Apa yang bisa saya doakan untuk usaha Anda? Wih, kok ada orang peduli ya? Aku lagi bangkrut, semua orang meninggalkanku. Teman-teman yang dulu kukira sahabat, semua lenyap waktu aku tidak punya apa-apa. Thank you ya Ko. Kamu tetap berdiri di sisi kami dan percaya dan mendoakan untuk kebangkitan kami. Jadilah kayak gitu. Itu persekutuan dengan sesama. Akibat kamu hidup dalam terang, kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Upaya kita bisa menjadi berkat dalam persekutuan kita dengan manusia. Karena ada korelasi hubungan yang erat antara hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan manusia. Dosa tidak boleh mendominasi hidupmu dan hatimu dan pikiranmu. Dosa tidak boleh. Darah anaknya harus menyucikan kita daripada segala dosa. Tidak boleh dosa. Karena kalau kita berdosa dalam hati kita, pasti cepat lambat, lebih cepat dari lambat, kita akan mendosai sesama kita. Kalau orang itu berdosa terhadap Tuhan, dia cepat lambat, dia akan berdosa terhadap sesamanya. Pasti 100%. Karena membuat kita tidak berdosa terhadap sesama kita. Gigi tidak ganti gigi, mata tidak ganti mata. Saya tidak membalas sekalipun saya mampu, sekalipun saya sanggup, mungkin saya lebih kuat. Kalau saya tidak balas, itu kan karena Yesus. Karena Yesus berkata, sebagaimana aku mengampunimu, ampunilah orang lain. Doa Bapa kami kan juga berkata begitu. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni yang berdosa kepada kami. Lalu ditambahi lagi di kitab Injil. Sebab barang siapa mengampuni sesamanya, Tuhan mengampuni dosanya. Kalau saya tidak membalas misalnya, saya orang kuat, lalu saya bisa berbuat jahat. Saya tidak lakukan itu karena takut akan Tuhan. Hubungan saya dengan Tuhan itu pasti mewarnai hubungan saya dengan manusia. Dan kalau saya terhubung pada setan, itu pasti juga akan mewarnai semuanya. Itulah sebabnya orang yang sudah nggak benar,
Meskipun dia masih bisa menampilkan faset luar, tampak luarnya jadi berkat. Jangan percaya. Misalnya, kalau Anda dalam satu tim, misalnya dalam dunia kerja, ada orang yang meninggalkan pasangannya, dan hidupnya tidak karuan, hati-hati ya. Tolong ya, Anda mulai cek semua uang yang ada di tangan orang itu. Kalau dia bisa cheat on his wife, dia bisa khianati istrinya, dia bisa dengan mudah khianati bosnya. Gitu aja, kita harus smart. Makanya tuh orang kalau sekalipun bisa pelayanan, tapi kalau hidupnya tidak karuan, yang ini nggak bisa dilihat oleh jemaat kan. Kita juga tidak akan berani memberi kesempatan. Nggak bisa. Karena kalau hubungannya tidak beres sama Tuhan, sekalipun masih bisa memberikan tampak luarnya seolah-olah ada talenta, be careful. Karena orang itu tidak akan mengeluarkan zat berkat. Ujungnya nanti toksik yang akan keluar dari hidupnya. Makanya itu tadi pagi saya jelaskan. Saya nggak berani keluar dari rumah saya sebelum saya keluar dari ruang saat teduh saya. Because I cannot give you what I don't receive from him. Saya tidak bisa memberikan kepadamu apa yang saya tidak terima dari dia. Karena hubunganku denganmu, dengan Anda, contoh nih, itu sangat erat terhubung dengan hubunganku dengan Tuhan. Yesus pokok, kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu janganlah kita itu parenting merasa bisa karena baca buku 1-2. Carilah wajah Allah untukmu dulu dan untuk putra-putrimu. Masuklah sebagai imam, bawa mereka di baju zirahmu. Berkata, Tuhan, aku berdoa untuk si Nyononik yang ada di rumahku, untuk si Abang, untuk si Cece. Doa, mamanya masuk dulu, papanya masuk hadirat Allah dulu. Masuk dulu. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu nanti yang memberi makan mereka. Hubungan kita dengan Tuhan itu akan memberkati mereka melalui kita. Amin Bapak Ibu. Kita bukan sumbernya, Tuhanlah sumbernya. Coba kita lihat ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat 8 saya jelaskan dulu. Kalau kita bilang kita nggak dosa, kita bohong dan kebenaran nggak ada dalam diri kita. Sebenarnya ayat 8 ini kurang realistis. Sekilas, mana ada sih orang sekarang itu yang berani ngaku aku nggak pernah dosa? Kenapa Yohanes tulis sesuatu yang tidak realistis? Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, ayo coba ya, saya tanya di sini, saya tes ini. Siapa di sini yang tidak pernah berbuat dosa? Angkat tangan. Saya nggak ada yang berani kan? Nggak ada yang berani angkat tangan. Sebab kalau ada yang angkat tangan, dia malu sendiri. Semua orang kan lihat dia, pandang dia. Hah? Saya tanya sekarang, siapa di sini seumur hidupnya pernah berdosa? Angkat tangan. Lah ayolah, jangan gitulah. Yang dua-dua angkat tangan itu bukan pendoa, bukan pendosa, bukan yang enggak dua-dua angkat tangan itu berarti pelupa. Saya tanya lagi, siapa yang nggak pernah berbuat dosa? Angkat tangan. Nggak ada, udah. Siapa yang pernah minimal sekali berbuat dosa dalam, saya tidak bilang dosa kecil, dosa besar, pokoknya dosa adalah dosa. Siapa yang pernah dosa? Angkat tangan. Oh, semua lo, kalian juga pernah? Selama ini saya kira enggak loh. Pernah, bukan sedang. Kita tidak sedang, tapi pernah dahulu. Oke. Jadi ayat ini buang aja. Enggak. Yohanes itu smart. Kakek umur 80-90, penuh Roh Kudus, diilhami untuk menulis firman. Dia tahu hati Tuhan. Kalau ngomong vulgar, aku tidak pernah berdosa, gak ada yang berani. Tapi pernah enggak Anda ada orang lihat, misalnya Anda menangkap bahasa seseorang, kena tuh, ya, kenapa kamu lakukan ini? Pak, semua orang melakukannya. Ayo, ketangkap nyontek, semua melakukannya, kenapa hanya aku yang dihukum? Nah itu loh, ini nggak tulus pengakuannya. Dia nggak ngaku dirinya sempurna, perfect, nggak pernah berbuat dosa, enggak. Tapi dia bisa putihkan dosanya.
sama dengan kata lain, dia mengaku itu nggak apa-apa. Alias, itu bukan dosa. Ayo, siapa pernah gitu? Ketangkep bahasa, semua orang melakukannya. I'm not perfect. Pastor Philip suruh ngampuni sampai kapan? Aku juga manusia. Waduh. Kalau saya digituin, saya cuma tinggal tanya. Jangan bantah. Berarti oke ya, benci ya? Ya enggak oke lah, kamu maunya apa? Disuruh jangan, disuruh jangan. Aku loh cuman orang, aku nih hanya darah dan daging, tau enggak? Ya sudah, sana bencio. Loh ya jangan gitu toh, lu maunya gimana? Ya yang ini orang yang ngaku dia nggak pernah dosa itu ya gitu. I'm just a human being, I'm not perfect, oke? Apalagi kalau sekarang misalnya LGBTQ, I was born that way. Aku lahir sudah begitu. Dari zaman aku paling ingat ya masih kecil ya, memang aku sudah gay. Wah ya sudah. Coba datangkan ke dokter, sakit pas kepala ya, oke, saya mau tanya ya, historinya apa? Aku memang begini. Loh, ayo di X-ray di kepalanya, kenapa kok terus sakitnya itu sudah 10 tahun ini sakit terus. Ini kita coba di 5 tahun ini sakit terus, kita harus cek tuh ada apa. Apakah ini atau enggak, memang sudah begitu. Aku memang ditakdirkan untuk pusing. Gimana ngobatinya? Siapa di sini dokter? Pusing kalau dapat pasien gitu. Jika kita mengaku berkata kita tidak pernah berdosa, kita menipu diri, kebenaran nggak ada di dalam kita. Orang gini nggak bisa pulih, bukan karena Tuhan tidak bisa pulihkan, karena dia tidak mengakui kebutuhannya untuk dipulihkan. Amin Bapak Ibu. Mana ada sih? Mana ada hubungan yang nggak ada kata I'm sorry-nya? Ada satu hubungan, tapi satu arah. Tuhan gak pernah butuh berkata I'm sorry. Selain itu, sisanya semua manusia pasti terhadap Tuhan atau terhadap sesama, kita perlu kata sorry ya. Makanya itu di sini dikatakan di ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, ngakulah, maka Ia adalah setia dan adil. Tuhan tuh gak jual mahal kok. Sehingga Tuhan tuh cengli banget, Tuhan tuh cengli sekali. Maka Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kata mengakui dosa kita itu dalam bahasa Inggrisnya present tense, bukan past tense. Dulu aku pernah ngaku, dulu waktu terima Yesus 20 tahun lalu, bukan. Kata mengaku dosa itu sanctification, pemurnian. Sekalipun kita pernah mengakui sekali dosa kita, seluruh dosa hidup kita selama-lamanya, kita berkata Tuhan jadikan aku anakku, betul. Tapi dalam perjalanannya Bapak Ibu, kalau Anda salah, Anda juga perlu berkata sorry dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Anda lihat cincin saya? Ini cincin kawin. Saya 25 tahun menikah dengan istri saya, ini ke tahun ke-26. Oke? Dan sepanjang perjalanan pernikahan kami, waktu kami menikah hari itu, bulan Agustus 99, waktu menikah, saya tahu suka duka. Kaya, miskin, sehat, sakit, saya menyenangkan atau menyebalkan, dan sebaliknya, we stay married. Gak perlu kata I'm sorry lagi, kalau memang nyalahi, tetap stay married, husband and wife. Tapi kalau pernikahan itu mau langgeng, kalau suatu hari saya yang salah, misalnya saya ngomong sesuatu yang kasar terhadap istri saya, misalnya, lalu akhirnya istri saya terluka dan saya sadar saya salah, tapi saking gengsinya, gitu aja loh. Yang penting pokoknya hubungan kita ini sudah aman. Kita kan sudah suami dan istri, sudah saling pengertian lah. Udahlah. Coba bayangin hubungan itu betapa hambarnya, dan luka itu tak akan pernah tertutup, melainkan selalu ternganga kalau tidak ada permintaan maafan yang tulus dari yang menyalahi. Saya perlu kalau saya salah, saya akan ngomong sama istri saya yang sorry ya, tadi aku ngomongnya agak keras, misalnya ini nggak kejadian sungguhan. Hubungan kami jarang sekali kami bertengkar. Lalu saya sorry ya. Oke, baru. Sorry itu tidak mengubah status, tidak menambahi, mengurangi pernikahan kami. Tapi itu memulihkan hubungan kami yang renggang akibat suatu korsleting yang terjadi. Dengan Tuhan juga sama. Kalau Anda berbuat sesuatu yang salah, atau nyalai orang lain, ingatlah apa yang kau salahi orang lain itu kau salahi Tuhanmu. Kita perlu datang ke Tuhan dan berkata I'm sorry, dan tunjukkan niatmu. Kalau ada orang yang perlu diganti rugi akibat ulahmu, lakukan itu, hai Sakeus.
Sebab Tuhan mengampunimu cuma-cuma, tapi orang lain kan tidak sepatutnya menanggung konsekuensi dosa Anda. Berikan kepada kaisar yang milik kaisar, berikan pada orang yang kau rugikan apa yang harusnya milik mereka. Permintaan maafan kek, atau ganti rugi kek, atau sesuatu kek, Tuhan tidak minta karena Tuhan sudah jadi domba sembelian. Tapi orang lain Anda juga punya tanggung jawab terhadap mereka. Sebab permintaan maaf harus tulus, pertobatan harus tulus, buah-buah pertobatan juga harus tulus. Amin Bapak Ibu Saudara. 3 poin saya kasih Anda lalu kita selesai. Makasih untuk kesabaran Anda. Memulihkan hubungan yang rusak lewat pengampunan dosa. Nomor 1, dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan dan dengan orang lain. Itu rangkuman aja, summary supaya Anda ingat. Ya, dosa memang merusak hubungan kita dengan sesama. Jadi jangan Anda anggap enteng. Kalau kita hari ini salah di depan Tuhan gak apa-apa. Asal istri gak tahu, atau asal suami gak tahu, asal anak gak tahu. Cannot. Anda itu manusia roh. Manusia roh itu tahu apa? Manusia roh itu kayak air. Dosa itu menggoncang. Ini kan bisa di vacuum toh, ya, ini kan karpet ya, ya. Ini kan dosa itu menggoncang. Anda setiap kali ada dosa itu goncang. Jangan berkata asal mereka tidak tahu, pasti keciprat anak-anaknya. Lewat sifatmu, amarahnya, wajah papa berubah, sifatnya berbeda, pasti ada sesuatu. Gak bisa Anda simpan. Coba beli ikan di pasar, buat busuk, simpan setahun di luar kulkas, kulkas aja busuk. Kasih parfum setelah itu, tutup pakai baju, keluar tuh bau. You cannot hide your sin because your sin will show itself. Itulah sifatnya dosa. Sifat dosa itu sifat setan. Setan itu selalu narsis. Dia itu selalu ingin tampil, pasti dia demonstrasi. Pasti, basah semua sekarang tangan saya. Di mana ada dosa nanti basah seluruh hidupnya. Tiba-tiba, tidak tahu kenapa, keluarga tidak harmonis, berhenti penyertaan Allah, tandus tempat kerjanya. Pasti ada sesuatu. You cannot hide it. 2. Ada korelasi erat antara hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Itu sudah tahu, dicatat aja. 3. Pengakuan dosa yang tulus tanpa pembenaran diri adalah jalan menuju pulih. Kalau salah, gak usah pembenaran. Termasuk praktekkan ini terhadap orang. Misalnya kalau Anda tahu ada suatu kesalahan, gak usah begini, aku sorry ya, tapi, no tapi. Orang salah kok bisa bela diri. Malah ada orang itu sudah salah, bisa salahin orang lain. Tapi kamu ya kayak gitu loh. Udah salah masih bisa menuding orang lain. Itu memang kita ini, semua kita itu benar-benar punya bakat alam jadi pengacara atas diri sendiri. When you are wrong in the wrong, forget other people's wrong. Itu nanti urusan Tuhan di lain hari. Kalau Anda dan saya ada porsi salah terhadap sesama ini, gak ngomong sama Tuhan saja. Kalau Anda minta maaf, kalau kita minta maaf, jangan pakai tapi. Sorry tapi. Entah excuse alasan seputarnya, atau Anda bahkan bisa nyalakan. Tapi kamu ya jangan kasar dong. Jangan lakukan itu. Karena itu akan membuat hubunganmu semakin komplikasi. Kalau jalan pulih itu cuma satu. Pengakuan dosa, ini salahku. Own your mistake. Miliki perasaan bersalahmu. Miliki itu, bukan menikmatinya. Miliki kesalahanmu. Miliki, taruh labelmu. Ini aku, yes ini aku. Sorry ya, aku tidak ulangi. Sorry aku merugikan kamu. Titik, bukan koma. Jangan gini juga ya, ini pengakuan dosa tapi spiritnya salah. Sorry. Ya udah memang aku gitu. Maaf ya. Sorry, udah. Apa-apaan sih? If you're sorry, if you say sorry, then you should be sorry. Paham maksud saya bahasa Inggrisnya? Kalau Anda berkata maaf ya, maaf itu harus dalam spiritmu. Sorry. Bukan sorry, memang aku gitu. Mau apa lo? Orang salah itu tidak nantang. Orang salah itu tidak menunjuk orang lain. Orang salah itu tidak menyalahkan. Kalau kita bisa begitu, banyak pernikahan tidak akan jadi cerai. Banyak anak tidak akan jadi liar. Mereka tidak akan jadi orang memberontak, cari perhatian di masyarakat, melakukan sesuatu yang merugikan
dirinya sendiri. Kalau kita bisa rendah hati, semoga ini akan menjadi bekal buat kita, di mana kadang-kadang kalau kita berada di titik bawah. Tuhan memberkati. God bless you. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.